Daerah Jepara dijuluki kota ukir. Prabu Brawijaya, kemasyhuran seni ukir Jepara, menurut legenda berkaitan dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Suatu ketika, sang raja ingin melukis istrinya dalam keadaan tanpa busana. Dia pun memanggil pelukis dan pengukir bernama Prabangkara atau yang dikenal dengan nama Joko Sungging. Prabangkara pun diberi tugas melukis permaisuri tanpa boleh melihatnya. Dia harus melukis melalui imajinasi sang raja. Meski terkesan mustahil, Prabangkara berhasil menyelesaikan lukisan itu dengan baik. Akan tetapi, setelah lukisan selesai, ada seekor cicak yang mengeluarkan kotoran di lukisan itu. Ironisnya, tahi cicak itu menempel di bagian tubuh permaisuri dalam lukisan yang sesuai dengan aslinya. Melihat hal tersebut, sang raja marah. Dia menuduh Prabangkara melihat permaisuri tanpa busana di luar pengawasannya. Sang raja lantas menghukum Prabangkara dengan mengikatnya di layang-layang dan menerbangkannya. Layang-layang itu pun kemudian mendarat di belakang gunung bernama Mulyoharjo di Jepara. Sejak saat itu, Prabangkara pun memulai kehidupan baru di Jepara dan mengajarkan kemampuannya kepada warga sekitar yang dilestarikan sampai saat ini. Ciri khas ukiran Jepara. Ukiran Jepara memiliki ciri khas yang menunjukkan bahwa ukiran itu berasal dari Jepara atau bukan melalui corak dan motifnya. Motif yang sangat terkenal dari ukiran daerah ini adalah daun rebusan yang terdiri dari dua macam. Pertama, daun yang keluar dari tangkai relung. Kedua, daun yang keluar dari cabang atau ruasnya. Ukiran Jepara juga terlihat dari motif jumbai, di mana daunnya akan terbuka seperti kipas, lalu ujungnya meruncing. Dan juga ada 3 atau 4 biji keluar dari pangkal daun. Selain itu, salah satu ciri khasnya adalah tangkai relung yang memutar dengan gaya memanjang dan menjalar membentuk cabang-cabang kecil untuk mengisi ruang dan memperindahnya. Ciri-ciri khas ini sudah cukup mewakili identitas ukiran Jepara. Ukiran Jepara mempunyai ciri khas bersifat akomodatif untuk menjaga keseimbangan dan keseleraan dalam lingkungan hidup di masyarakat umum. Hal ini menjadi sangat penting karena masyarakat Jawa mengutamakan keselarasan dalam kehidupannya sehari-hari. Seni ukiran Jepara juga menjadi medium untuk menunjukkan sebuah sikap dan kepribadian. Contohnya, ukiran di daerah pesisir sifatnya terlihat lebih terbuka. Motif ukiran kayu Jepara. Motif khas Jepara adalah ekspresi bentuk tanaman yang menjalar. Di setiap bagian ujung relungnya menjumpai daun kerawing yang sangat dinamis dan biasanya pada bagian tengah jumbai terdapat buah kecil berbentuk lingkaran. Ada begitu banyak ukiran kayu Jepara dan berikut adalah beberapa rekomendasinya. Motif Makara. Ini adalah ukiran perpaduan dari dua unsur budaya yaitu Hindu, Jawa, dan juga Islam. Bentuknya adalah gabungan dua hewan naga dan gajah atau bisa juga disebut hewan lain. 2. Motif ukir naga. Motif ukir Jepara adalah ukir naga. Motif ini biasanya ada di pintu bledek pada masjid Deman dan biasanya diaplikasikan juga di gebyok lukisan suku Dayak serta relief. Motif gunungan. Motif ukiran Jepara berikut yang terkenal adalah motif gunungan, motif tumbuhan, dan motif daun. Contohnya seperti bentuk daun lancip meruncing ke arah atas seperti daun pandan dan motif daun Kamboja. Motif gunungan ini biasanya disematkan untuk ukiran seperti Masjid Mantingan. Motif burung. Motif ukiran Jepara berikutnya yang sering digunakan adalah motif burung. Biasanya motif ini digunakan untuk daun meja tempat jahitan Kartini. Ini adalah salah satu karya seni bingkai ukiran yang sempat dikirim Kartini di pameran nasional karya wanita atau National Tentoontelling for Voornambeid pada tahun 1898. Ini juga menjadi langkah awal mula dikenalnya ukiran Jepara di dunia internasional.
Jendela krepyak, cermin hias jati ukir mentah. Krepyak merupakan jendela yang mempunyai rangkaian jalusi yang tersusun horizontal. Jalusi ini berguna untuk mengatur sirkulasi udara dan juga cahaya. Jalusi sendiri ada yang ditanam permanen dan juga ada yang tidak. Terima kasih. Lake Tomen and Subrek.